Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Artanasari, calon guru penggerak angkatan 8. Saya mengajar di SD Negeri 1 Jarak Sari, Wonosobo. Di sini, saya akan melakukan wawancara sebagai pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Di sini di sebelah saya sudah ada Ibu Kepala Sekolah SMA NU Kejajar. Ibu dipersilahkan memperkenalkan diri. Terima kasih waktunya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rosi Dwi Biji Hapsari, SP/SPD. Saya adalah Kepala Sekolah SMA NU Kejajar Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Bu. Diperkenankan, mohon izin minta waktunya sebentar, sekitar 20 menitan ya Bu, untuk melakukan wawancara terhadap Ibu mengenai tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Ya, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang harus Ibu jawab, mulai dari pertanyaan pertama. Ya, silakan Bu. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya sebagai kepala sekolah, ketika ada suatu masalah, tentunya ada. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya sebagai kepala sekolah tentunya ketika ada suatu masalah harus bisa menyelesaikan secara bijak ya. Nah, di sini dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, tentunya saya harus bisa mengamati kasus yang terjadi. Contohnya ketika terjadi masalah di sekolah saya itu banyak sekali siswa yang berprestasi di non-akademik, Bu, terutama di bidang olahraga. Memang secara non akademik mereka menonjol, tapi di akademik mereka kurang. Nah, disitulah sikap yang harus saya ambil. Saya harus bijaksana, kemudian anak-anak juga tidak merasa dirugikan. Contohnya begini, mereka akan banyak sekali meninggalkan jam pelajaran karena ketika akan menghadapi lomba, mereka harus selalu latihan secara rutin ya. Nah, kendalanya adalah ketika mereka nanti dalam kenaikan kelas. Nah, di situ mereka tidak mempunyai nilai. Karena apa? Karena tadi waktu mereka habis untuk latihan. Nah, disitulah saya sebagai kepala sekolah harus mengambil kebijakan yang tidak merugikan anak didik maupun sekolah. Ya, karena anak didik itu sudah memberikan prestasi untuk sekolah, maka sekolah pun harus memberikan penghargaan. Tetapi dengan tidak memberikan nilai secara cuma-cuma, Ibu, tentunya ada solusinya, yaitu mungkin dengan memberikan jam tambahan untuk anak tersebut, gitu ya. Jadi tidak boleh kita merugikan anak, begitu. Jadi cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus adalah dari pertama mungkin secara bijak untuk mengamati kasus tersebut, ya. Kemudian memberi jam tambahan bagi anak-anak yang kiranya tadi adalah berprestasi di sekolah Ibu namun tidak mempunyai nilai akademik karena waktunya sudah habis intens untuk latihan ya Bu. Iya, ya, begitu. Untuk pertanyaan kedua Bu, ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Contohnya begini Bu, pernah di sekolahan saya kejadian ada seorang guru yang harusnya dia mengajar di jam pertama. Tetapi dia tidak ada di jam pertama dan dia tidak izin ke saya. Tentunya saya selaku manusia biasa, saya seudon. Kenapa ibu ini kemana? Kok tidak ada di jam pelajaran yang harusnya dia mengajar? Gitu. Nah, saya tentunya
akan mencari tahu. Maka saya akan mencari tahu dengan cara telepon atau WA, dan atau bisa juga saya tanya ke guru lainnya, kenapa guru ini tidak masuk, seperti itu. Jadi untuk mengatasi hal tersebut agar tidak terjadi miskomunikasi, tentunya saya juga harus berpikir kenapa ibu ini tidak masuk, tidak memberikan uh, surat izin atau tidak izin dengan kepala sekolah. Saya akan mencari penyebabnya. Ternyata setelah saya cari-cari, guru tersebut memang ada kepentingan yang sangat mendesak, yang tentunya dia itu tidak kepikiran untuk izin ke sekolah. Setelah saya telusuri, ternyata ketika akan berangkat sekolah ibunya meninggal dunia. Jadi dia harus otomatis kan dia akan tidak berpikiran saya harus izin kepala sekolah dulu karena ibu saya meninggal, itu biasanya tidak. Maka disinilah kemanusiaan kita itu harus muncul ya ibu, jangan egois. Wah ibu ini tidak masuk, kenapa? Kemudian akan muncul pikiran yang buruk, itu tidak. Tentunya kita harus mencari tahu kenapa ibu ini tidak masuk, padahal dia ada jam di jam pertama, seperti itu. Jadi dalam pengambilan keputusan tidak serta-merta ya Bu. Ya. Jadi Ibu mencari info dulu tentang guru tersebut, ya. Kenapa dia seharusnya di jam pertama masuk, kenapa nggak ada. Ternyata setelah ditelusuri ibunya meninggal dunia. Nah ini sebagai rasa kemanusiaannya itu wajib muncul ya Bu, sebagai kepala sekolah. Jadi tidak boleh egois. Jadi dalam pengambilan keputusan harus ditelusuri dulu ya Bu. Harus dicari akar masalahnya. Baik Bu. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan adalah yang pertama, saya melakukan langkah seperti mengumpulkan fakta, ya, mencari informasi seperti yang tadi saya sampaikan. Saya harus mencari informasi, mencari fakta sehingga tidak ada kabar-kabar burung atau katanya, tetapi memang benar-benar yang fakta, begitu ya. Kemudian saya akan melakukan pengujian kasus, kemudian akan mencari solusinya untuk menyelesaikan masalah tersebut secara damai tentunya ya. Damai dalam hal ini adalah tidak merugikan salah satu pihak manapun, gitu ya Ibu ya. Jadi tentu setiap masalah ada solusinya yang baik, yang bisa dibicarakan, bisa diselesaikan dengan baik dan secara Ibu. Jadi langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan selama ini, jadi mencari fakta dulu, ya. Kemudian setelah itu uji kasus, ya. Kemudian mencari solusi damai atau yang tidak merugikan satu pihak. Ya, betul Ibu. Ya. Baik Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal apa saja sih yang harus kita ambil atau anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Yang pertama, kita harus berpikir berbasis rasa peduli Ibu. Ya, karena bagaimanapun juga kita manusia itu kan sebagai makhluk sosial ya, tentunya tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain, makanya kita harus peduli. Kemudian yang kedua, kita itu akan menentukan siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut. Kemudian setelah itu saya tentunya akan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Jadi dari hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, yaitu mungkin yang pertama tadi berpikir berbasis peduli ya Bu. Betul. Jadi rasa kemanusiaan kita muncul ya Bu. Iya, kemudian siapa saja yang terlibat itu harus kita ketahui ya. Dan yang kemudian adalah mencari fakta yang relevan. Iya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya,
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus etika ini mungkin merupakan kelemahan saya ya Ibu, karena saya itu kadang kurang tegas. Oh, kurang Ya, tegas. betul. Saya kurang tegas. Saya orangnya mudah kasihan, apalagi ketika menghadapi orang sama-sama perempuan misalnya. Ketika ditanya ada masalah apa, kemudian mereka datang sudah dalam keadaan yang kacau balau, mungkin sudah dengan sedih atau menangis. Lah disitulah saya kadang kurang tegas, Ibu. Itu jadi kelemahan saya, memang seperti itu. Sehingga tetapi di sini saya selaku kepala sekolah tetap saya harus bijak mengambil keputusan ketika guru tersebut bersalah. Saya harus membina, bukan menghukumnya atau memberikan sanksi, ya. Jadi kita harus membina ya. Iya, betul, harus ada pembinaan. Namanya manusia tentunya ada salahnya, tetapi kesalahan itu kan tentunya bisa diperbaiki. Karena saya juga bukan manusia yang sempurna. Jadi disinilah peran kita bisa saling melengkapi, di mana kekurangan kita saling memperingati lah ya. Ketika disinilah peran kita itu sebagai kepala sekolah itu tidak selamanya menganggap kita kepala sekolah. Kadang kita itu harus menganggap mereka itu juga teman kita, rekan kita. Jadi jangan pernah menganggap bahwa saya itu di atasnya, itu tidak boleh seperti itu. Jadi tantangannya kurang tegas, jadi rasa iba itu ada, apalagi mereka udah datang dengan perasaan yang bagaimana, yang tidak enak. Jadi namun sebagai pemimpin pembelajaran ya Bu, sebagai kepala sekolah, Ibu sudah harus bijak dalam mengambil sebuah keputusan dan akan membinanya, bukan menghukumnya. Bagus sekali Bu itu. Jadi setiap manusia itu kan ingin berubah yang menjadi yang lebih baik ya Bu. Betul ya Bu. Kalau sudah menghukum rasanya seperti gimana gitu ya? Iya. Jadi karena itu bukan solusi kalau menghukum menurut saya. Iya. Bagus Bu. Nanti kalau seseorang dihukum atau diberi sanksi, itu akan timbul rasa benci. Nah, itu kuncinya. Ketika kita jadi pemimpin, jangan sampai ada yang membenci kita. Nah, itu kerjasama yang baik penting. Saling menghargai itu penting. Jadi seperti rumah kedua ya sekolah. Betul, kita. Iya, kita harus menciptakan kondisi yang menyenangkan. Ya. Sekolah itu, kita berangkat ke sekolah itu dengan perasaan yang senang, bukan perasaan segan atau hanya mensahkan saja bahwa saya guru, saya harus ke sekolah, itu tidak. Tapi ada rasa senang kita berangkat sekolah. Baik, bagus sekali Ibu. Semoga bisa menginspirasi kepala sekolah yang lain juga Bu ini. Amin. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Ibu. Ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Bu? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan, Bu? Tentunya ketika kita ada masalah, yang namanya masalah itu kan ada yang harus segera diselesaikan, ada yang bisa ditunda. Jadi ada yang namanya skala prioritas itu. Kalau memang masalah itu harus diselesaikan saat itu juga, maka ya harus diselesaikan. Ketika masalah itu butuh pemikiran yang panjang, butuh musyawarah, tentunya saya akan melibatkan beberapa tim saya. Seperti itu. Gitu. Iya, jadi tidak kita lihat kasusnya apa dulu. Ketika kasusnya itu harus diselesaikan saat itu juga, ya harus diselesaikan saat itu juga. Ketika masih bisa ditunda karena masih ada masalah yang lebih penting, lebih urgent, tentunya saya akan menyelesaikan masalah yang lebih penting dulu. Jadi tidak semerta-merta semua masalah harus diselesaikan saat itu juga, itu tidak. Jadi dalam untuk menyelesaikan suatu kasus itu bisa langsung di tempat atau bisa musyawarah dulu ya, tergantung skala prioritas yang Ibu pilih dulu. Mungkin yang lebih urgent langsung diselesaikan
saat itu juga diselesaikan. Tapi kalau ada yang masih bisa dibicarakan, berarti nanti melibatkan tim atau rekan guru di sekolah. Ya, betul. Ya, sekali, Bu. Kemudian untuk pertanyaan yang ketujuh ya, Bu. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Kalau pertanyaannya adakah seseorang, tentu ada. Karena saya di sekolah tidak bekerja sendiri. Saya bukan manusia yang otoriter. Ya. Tentunya ketika ada masalah saya akan melibatkan tim saya, kemudian dimusyawarahkan. Jadi ada masalah diselesaikan bersama ketika begini Bu, ketika ada masalah saya akan masuk ke dalam ruangan. Ketika selesai dimusyawarahkan, keluar dari ruangan kita hanya ada satu jawaban, sama, harus sama. Entah itu saya, wakil kepala sekolah saya, atau guru. Jadi memiliki jawaban yang sama, satu suara. Seperti itu. Jadi ketika ada masalah jangan ada jawaban yang antara saya, wakil kepala sekolah saya, guru saya jawabannya berbeda-beda. Itu tidak boleh. Jadi harus satu suara. Tentunya dalam hal ini adakah seseorang? Tentu ada. Kemudian faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu saya dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktornya yaitu Ibu tadi bahwa di sekolah itu kekeluargaan nomor satu ya, jadi itu sangat membantu saya. Jadi rekan-rekan saya itu seperti keluarga bagi saya. Iya, jadi ada masalah apa ya tetap kita musyawarah. Musyawarah itu penting sekali. Jadi selama ini faktor-faktor itu mempermudah ya Bu, mempermudah dalam pengambilan keputusan karena di sekolah Ibu terjalin rasa kekeluargaan yang baik. Jadi di situ ada tim untuk melakukan musyawarah. Jadi pengambilan keputusan tidak serta-merta dari Ibu semata, tapi dari musyawarah yang dilakukan dalam sekolah tersebut. Dan ini terakhir ya Bu, pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Begini Bu, sekolah itu kan seperti rumah tangga ya. Setiap rumah tangga, setiap sekolah pasti ada masalahnya. Dan tentunya setiap sekolah akan memiliki masalah yang berbeda-beda. Ya. Nah, dan saya yakin setiap masalah pasti ada solusinya. Nah, bagaimana cara kita mengambil solusi yang baik? Salah satunya adalah dengan cara bermusyawarah. Musyawarah yang baik itu akan diambil ketika para anggota atau orang-orang yang bermusyawarah itu memiliki hubungan yang baik. Itu contohnya kekeluargaan yang baik ya. Jadi musyawarah itu tidak otoriter keputusan kepala sekolah. Nah, itu tidak boleh ya. Tetap ketika ada pendapat yang satu dengan pendapat yang lain kita tampung dulu. Kita saring ya Bu. Kita saring mana yang terbaik, mana yang bisa menguntungkan semua pihak. Jadi memang setiap sekolah itu punya masalah ya Bu. Iya, betul. Dan setiap masalah pasti ada solusinya. Betul. Nah, solusi dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dari segenap warga sekolah. Iya, bagus sekali. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya terus jadi belajar ini Bu. Sama-sama ya Bu, saya juga harus banyak belajar. Banyak belajar dari Ibu Rosi. Terima kasih sekali atas waktunya. Maaf mengganggu, menyita waktunya. Demikian wawancara saya dengan Ibu Rosi, Kepala SMA MU Pejajar Kabupaten Wonosobo. Semoga bisa menginspirasi saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 8. Terima kasih. Sampai jumpa.